Langit berwarna emas kabur, seolah-olah lumpur beterbangan kemana-mana di dalam gurun. Pada kenyataannya, itu hanya distorsi kekosongan yang disebabkan oleh turunnya tangan Ki Daolin. Dia sangat mendominasi. Tubuh aslinya tidak datang, namun satu tangan mampu menghancurkan seorang pelayan tua yang kuat dari istana abadi sampai mati, mengubahnya menjadi cahaya berdarah yang terbakar menjadi abu. Itu sangat mengejutkan. Di dalam Akademi Dewi, semua orang merasakan bulu halus mereka berdiri, merasa sangat terkejut. Sosok kuat yang dekat dengan domain Dewa Surgawi dibantai dengan mudah. Akibatnya, tempat ini meletus dengan keributan. Ki Daolin sangat kuat, tampil dengan gaya tirani, meninggalkan kesan yang terlalu dalam bagi semua orang. Semua orang sekarang mengerti ketegasannya dalam kata-katanya sebelumnya. Dia telah mengatakan bahwa ahli tertinggi dan ahli alam api ilahi dapat muncul karena mereka ingin membunuh muridnya, bahwa dia tidak akan peduli tentang itu sama sekali. Itu seperti bagaimana beberapa ribu tahun yang lalu, dua murid dipukuli sampai mereka tidak pernah muncul lagi. Namun, jika ada ahli yang bertindak terlalu jauh dan ingin menyakiti muridnya, maka itu jelas tidak baik. Pada saat ini, dia sekali lagi cukup banyak menyatakan bahwa bahkan jika itu adalah orang-orang istana abadi yang melewati batas, dia masih akan membunuh mereka tanpa penyesalan. Ini adalah orang yang kejam. Sekte itu tidak memiliki murid yang tak ada habisnya. Bahkan jika itu adalah sekte besar dengan murid yang berjumlah ribuan hingga puluhan ribu, sekali diprovokasi, Ki Daolin masih akan menyapu bersih mereka, memusnahkan mereka dengan kekuatan luar biasa. Pada saat ini, semua orang merasakan betapa kuatnya dia mengambil keputusan, serta seberapa parah konsekuensinya. Ki Tua terlalu tangguh. Meskipun dia memiliki nama yang terkenal, jenis kekuatan yang mendominasi ini, bagi muridnya, benar-benar merupakan jenis kabar baik, payung pelindung terbaik. Bahkan tokoh tingkat tinggi Akademi Dewi menghela nafas ringan. Dalam sekejap, ribuan tahun telah berlalu. Ki Daolin masa lalu menjadi lebih kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau mengelilingi dan membunuhnya. Ki kecil masa lalu sekarang telah bangkit, mampu berdiri sejajar dengan master sekte yang paling kuat. Tidak ada yang ingin menjadi musuh dengan orang gila, atau seluruh klan tidak akan tenang. Ketika yang lain dan tokoh generasi muda bangun dari keadaan tercengang mereka semua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sangat terguncang. Ini benar-benar individu yang kejam, bahkan tidak memperlakukan istana abadi sebagai sesuatu yang besar. Tangan tanah besar itu tidak menghilang, sekali lagi meraih ke bawah untuk mengambil pewaris istana abadi. Surga, pewaris istana abadi akan direnggut. Apakah dia akan mati juga? Beberapa orang berteriak ketakutan. Lupakan siswa akademi, individu yang berasal dari sekte yang berbeda, bahkan roh penjaga akademi, pelindung dao, dan kepala akademi terkejut. Jika pewaris istana abadi meninggal di sini, efeknya akan terlalu besar. Ini bukan sesuatu pada level pelayan tua itu. Terlepas dari apakah itu untuk murid itu sendiri atau wajah warisan, itu pasti akan menimbulkan badai. Keberadaan kuno yang telah terbengkalai sejak era kuno itu mungkin akan bangkit kembali untuk membangkitkan badai berdarah di alam yang lebih tinggi. Ini, apakah dia benar-benar akan mengambil tindakan? Pewaris istana abadi benar-benar sial, terlalu menyedihkan. Dia bertemu Huang, dan kemudian dia memprovokasi Dao Master Qi yang aneh ini. Dia akan mati sebelum waktunya. Beberapa orang berbicara dengan lembut saat mereka menatap ke udara. Tangan tanah besar itu meraih pewaris istana abadi seolah-olah raksasa sedang meraih reptil.
Terlepas dari apakah itu ukuran atau kekuatan, perbedaan antara kedua pihak berada pada proporsi yang sama sekali berbeda. Ini jelas merupakan peristiwa besar. Qi Daolin memiliki hati nurani yang benar-benar bersih mengenai nama jahatnya. Istana Abadi berani menyentuh muridku dengan santai. Mungkinkah mereka benar-benar tidak berpikir aku bisa membunuh mereka? Kata Qi Daolin. Daolin. Dari bayang-bayang, Kepala Akademi Lama Akademi Dewi terbatuk, mengingatkannya bahwa jika dia membunuh pewaris Istana Abadi, muridnya sendiri mungkin juga tidak akan bisa hidup. Itu karena ini adalah jenis lingkaran setan. Jika setiap sekte seperti ini dengan tokoh generasi yang lebih tua dengan panik membantai generasi yang lebih muda, tidak ada yang lebih baik. Ini, kecuali dia bisa membunuh leluhur kuno Istana Abadi. Ketika dia berbicara seperti ini, banyak orang menahan napas. Mereka tidak hanya takut bahwa badai yang dihasilkan akan menjadi besar, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Itu karena pewaris Istana Abadi belum mencapai potensi terbesarnya. Jika tubuh keduanya terbunuh seperti ini, itu akan membuat orang lain merasa sedikit menyesal. Banyak orang ingin melihat apakah pewaris Istana Abadi yang paling kuat dapat menindas semua rekannya menjadi nomor satu di bawah langit. Namun, dengan seberapa kuat tubuh keduanya sendirian, sepertinya tidak akan ada banyak ketegangan sama sekali. Pasti akan sulit bagi tubuh aslinya untuk bertemu lawan. Orang berdosa dapat diampuni, tetapi dia masih harus menggunakan harta untuk ditukar dengan nyawanya. Tangan besar di kekosongan meraih pewaris Istana Abadi, dan dengan guncangan keras, pertama, sebuah istana perunggu jatuh yang seukuran kepalan tangan. Ini adalah artefak magis yang dibuat dengan meniru harta karun tertinggi yang tak tertandingi dari Istana Abadi perunggu milik sekte. Kemudian, cahaya warna-warni meletus. Armor pertempuran bulu abadi terlepas, bulu-bulu mengembun dalam kehampaan satu demi satu. Selanjutnya, tombak besar yang melengkung dengan energi keberuntungan muncul. Itu tercakup dalam teks tulang dan itu paling tidak biasa. Terlepas dari ini, ada juga berbagai wadah dengan obat-obatan berharga yang tak ternilai di dalamnya di antara harta yang terlepas setelah dia terguncang. Pewaris Istana Abadi cemberut. Dicengkeram oleh orang lain seperti reptil dan diguncang seperti ini adalah penghinaan terbesar sepanjang hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat dia nantinya, akan sulit untuk menghilangkan noda ini. Wajahnya pucat, matanya dingin. Dia menggertakkan giginya, menahan penghinaan ini. Helaian darah mengalir keluar dari mulutnya. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Pewaris Istana Abadi terlalu sial hari ini, bertemu dengan pasangan tuan dan murid ini. Dia pasti akan kembali dengan kepala dan wajah kotor dengan kotoran, tidak banyak martabat untuk dibicarakan. Anak muda, ini adalah pelajaran. Anda mempermalukan garis keturunan makhluk tertinggi saya, mengatakan itu membusuk dan hancur. Bukankah kamu masih kalah dari muridku pada akhirnya? Qi Daolin berkata dengan dingin. Dia mengambil 3 harta rahasia dan melihat mereka. Dia melemparkan baju besi bulu abadi ke pewaris Istana Abadi, karena ini adalah pakaian berharga simbolis pewarisnya. Jika seseorang dari garis keturunan makhluk tertinggi memakainya, maka itu tidak pantas. Selain itu, dia tahu bahwa Si Hao memiliki 1 set baju besi yang tampaknya compang-camping yang dapat bertahan melawan pakaian ilahi ini. Kemudian, dia mengambil kekosongan halberd. Pada saat ini, lupakan yang lain, bahkan banyak mata tokoh generasi yang lebih tua mulai terbakar dengan keinginan. Hal ini terlalu menantang surga. Dengan tombak ini, seseorang dapat dengan mudah memecahkan kekosongan dan segera melarikan diri ke kejauhan.
Itu adalah harta yang tak ternilai. Halberd yang berharga ini tidak buruk, tanpa banyak jejak Immortal Palace di atasnya. Itu bukan barangmu, jadi itu akan menjadi rampasan perang muridku. Dia langsung melemparkannya ke Si Hao. Orang tua ini, dia benar-benar tidak sopan. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang terkenal jahat. Hal-hal yang dia sukai langsung dia ambil. Itu benar-benar membuat mata orang lain merah. Si Hao sangat bersemangat. Setelah tiba di alam yang lebih tinggi, dia selalu menginginkan tombak ini. Tidak pernah berharap itu berakhir di tangannya hari ini. Ini, tanpa diragukan lagi, akan sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setelah bertarung beberapa pertempuran hebat dengan pewaris Istana Abadi, jika bukan karena Tungku Pil, dia pasti akan diretas. Halberd yang berharga ini terlalu tangguh, mampu menghancurkan kehampaan. Bahkan dewa pun tidak bisa menerimanya. Yang paling penting adalah bahwa dengan tombak ini, Dewa Surgawi tidak bisa mengalahkannya lagi, kecuali mereka tiba secara diam-diam seperti Ki Daolin dan menyegel kekosongan sebelumnya, segera meraih keluar. Kamu juga bisa mengambil kembali istana tembaga yang buruk ini. Ki Daolin meraih istana tembaga itu dan dengan keras melemparkannya ke arah pewaris Istana Abadi, menyedotnya ke dalam. Kemudian, dia menghancurkan kekosongan, memukulnya ke kejauhan. Begitu banyak obat-obatan berharga. Ketika Si Hao melihat ini, jantungnya langsung melompat gila. Wadah-wadah itu semua melayang, dan tidak ada kekurangan barang-barang luar biasa yang dimurnikan dari obat-obatan suci. Bahkan ada pil berharga yang memiliki bahan obat ilahi. Dia menyingkirkan mereka semua dengan tegas. Harta rampasannya benar-benar berlimpah dengan kemenangan ini. Lupakan yang lainnya, hanya obat-obatan berharga ini saja sudah tak ternilai harganya. Ki Daolin tidak tinggal di sini. Tangan besarnya menjadi kabur, menghilang dari tempat ini. Hanya ketika dia pergi, semua orang membuat keributan. Beberapa orang menelan air liur mereka saat mereka melihat Si Hao, sangat iri dengan rampasannya. Si Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tubuh utama Yu Chen. Meskipun dia bereaksi cepat, dia masih terlalu lambat. Dia menggunakan simbol penghancur wilayah, menghilang dari tempat ini. Jelas bahwa Ki Daolin tidak akan peduli dengan masalah kecil ini antara Si Hao dan orang lain di levelnya. Dia ingin menggunakan tombak kosong dan beberapa simbol berharga untuk mengejarnya, tetapi dia dihentikan oleh King Yi, karena dia tahu bahwa peluang keberhasilannya tidak tinggi. Pertempuran ini menimbulkan keributan besar. Berita menyebar ke setiap sekte. Jelas bahwa di mata banyak sekte besar, ancaman yang ditimbulkan Si Hao meningkat tajam. Tentu saja, mereka juga tidak menganggap enteng pewaris Istana Abadi, percaya bahwa dia bahkan lebih berbahaya. Itu karena dia pasti akan bergabung dengan tubuh utama. Tubuh aslinya pasti akan muncul selama pertempuran besar di 3.000 provinsi. Baldi kedua pergi. Setelah mengetahui bahwa Si Hao baik-baik saja, dia merasa tenang, memutuskan untuk kembali ke sektenya. Kelinci putih salju kecil membuat kesepakatan dengan Si Hao, bahwa dalam bentrokan terbesar para jenius dari alam yang lebih tinggi, mereka dapat membentuk aliansi dan berjuang untuk keberuntungan alami bersama. Dia kemudian melompat pergi. Si gendut kecil juga tertawa dengan sederhana dan jujur, melambaikan tangannya sebelum pergi. Malam itu tenang. Di bawah sinar bulan, Si Hao dan King Yi berjalan bersama. Aku akan pergi. Dengan ratusan sungai yang menyatu menjadi lautan, pertempuran besar akan segera dimulai. King Yi berkata dengan lembut. Dia tidak berencana untuk bersaing di Akademi Dewi, melainkan mencari tempat yang berbeda.
Si Hao menawarkan untuk pergi bersamanya. King Yi menggelengkan kepalanya, tidak menyetujui ini. Dia harus mengunjungi bumi Dao yang misterius terlebih dahulu dan berkultivasi sendirian selama beberapa hari. Si Hao tahu bahwa dia kemungkinan besar sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah dengan tubuh utamanya. Semuanya akan dilakukan dalam pertempuran besar yang akan terjadi. Baiklah kalau begitu, kita akan bertemu lagi di kompetisi besar. Perhatikan bagaimana saya akan mengalahkan semua musuh yang kuat. Ketika saatnya tiba, saya akan mengundang Anda untuk makan semua jenis makanan enak. Si Hao tertawa dan berkata. King Yi terdiam. Dia tahu bahwa dia sedang berbicara tentang memanggang semua jenis makhluk kuat. Di bawah sinar bulan, keduanya bergerak bahu-membahu, berjalan jauh ke kejauhan. Itu sangat harmonis dan damai, seperti sepasang sahabat abadi Tao. Ada orang-orang dari Akademi Dewi yang melihat ini, tapi tidak ada yang mengganggu mereka. King Yi diam-diam pergi, sementara Si Hao kembali ke ritus Dao makhluk tertinggi juga. Aku akan pergi. Begitu dia kembali, Si Hao mendengar Qi Daolin berkata, "Orang tua, kamu terlalu vulgar. Apakah Anda mencoba menyalin King Yi?" Si Hao bergumam. King Yi telah mengatakan ini belum lama ini, dan orang tua ini tiba-tiba mengatakan hal yang sama. Hal yang memalukan, apa yang kamu semburkan secara acak? Anda pikir saya punya waktu untuk dihabiskan untuk menonton Anda? Qi Daolin melotot. Si Hao segera menjadi serius, tidak lagi bercanda, dengan cepat memperbaiki ekspresinya untuk mendengarkan dia berbicara. 10 garis cahaya abadi terbang keluar dari 3 peti mati dunia. Beberapa masalah muncul di kedalaman tak berpenghuni yang tak terbatas. Aku akan melihat-lihat. Dia berkata dengan cemberut. Selama beberapa hari terakhir ini, dia membuat banyak pertanyaan rahasia, dan sebagai hasilnya, memperoleh beberapa informasi. Pikiran Si Hao terguncang. Mereka yang masuk semuanya mati. Kamu akan mengambil risiko? Ada tempat kematian, tetapi juga beberapa tempat kehidupan yang ditempati oleh beberapa sekte. Saya tidak akan mengambil risiko apapun, kata Qi Daolin. Si Hao menjadi tenang. Orang tua ini telah hidup begitu lama, sekte lain tidak dapat melenyapkannya, jadi dia pasti memiliki tindakan penyelamatan hidup, tidak mengirim dirinya sendiri ke kematian karena kebodohan. Hanya saja, alisnya dengan cepat menyatu kembali. Dia baru saja mendapatkan pendukung terkenal, tetapi orang ini akan segera pergi. Ini bukan hal yang baik. Sebelum pergi, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan kemudian kita akan mengunjungi tempat penting di Provinsi Api. Setelah itu, saya akan menghilang untuk waktu yang lama, jadi Anda harus berhati-hati. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mengangguk. Dia juga akan pergi untuk mencari Divine Strike Stone dan Emperor Butterfly. Dia kemudian akan berpartisipasi dalam pertempuran. Ingat, setelah pertempuran besar dimulai, singkirkan bajingan istana abadi untukku. Jangan membuat garis keturunan makhluk tertinggi kehilangan muka. Qi Daolin berkata sangat serius, matanya melebar.